Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين ما سبقكم بها من أحد من العالمين صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, insyaallah Al-Qur'an yang kita baca akan menjadi syafaat bagi yang membaca dan umumnya bagi kita semua yang mendengarkan. Terima kasih kepada Ustaz Syihab yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Semoga menjadi ibadah bagi yang membaca dan umumnya bagi kita semua yang mendengarkan. Amin ya rabbal. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Pemirsa Cahaya Hati dimanapun berada, saatnya kita akan menyimak dan mendengarkan kajian tafsir yang insya Allah akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Ujai dengan surah Al-Quran surah Al-Araf ayat 80. Kepada beliau dipersilahkan. Naam, jazakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur hanya untuk Allah. Salawat dan salam untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan insya Allah kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan dengan berkah selawat semua yang hadir pada kesempatan hari ini bisa pergi haji dan umrah. Wabil khusus bisa ziarah ke makam Rasulullah dan di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semuanya dalam limpahan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, para pemirsa semua yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi qori kita telah membacakan surat Al-A'raf ayat yang keberapa? Yang ke-80, di mana ayat ini diawali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama seorang nabi. Namanya siapa? Nabi siapa? Assalamualaikum. Masih hidup? Jawab yang kompak. Nabi siapa? Nabi Lut. Di sini Allah Ta'ala mau informasikan kepada kita bahwa
Allah juga mengutus seorang nabi yang namanya adalah Nabi Allah Lut alaihi salatu wassalam. Ibu tahu nggak sama bapak siapa Nabi Lut? Apa hubungannya dengan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam? Nabi Lut tidak lain dan tidak bukan merupakan keponakan daripada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jawab yang kompak. Baru tahu apa udah tahu? Baru tahu apa udah tahu? Jadi Nabi Lut siapanya Nabi Ibrahim? Keponakan. Beliau pernah berhijrah ikut pak sama Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ke Baitul Maqdis dari Irak. Baitul Maqdis ada di mana Bu? Condet. Bener dong jawabnya. Ada di mana? Palestina. Beliau di sana kemudian diutus sama Allah Subhanahu wa taala dengan kaum yang bernama Sodom. Namanya siapa? Sodom. Makanya pelaku-pelaku yang tadi tuh yang menyimpang itu biasanya dinamakan Sodom. Kalau perilakunya Sodo pakai i tambahin tuh ya. Assalamualaikum. Lanjut apa enggak? Lanjut. Ya. Nah, orangnya juga ya pelakunya dinamakan yakni apa namanya? Al-liwat ya. Jadi al-liwat dalam bahasa Arab disebutnya dengan al-liwat, diambil dari Nabi Allah Lut alaihi salatu wassalam. Nah, dari sini kita bisa sama tahu Bapak Ibu, kalau perkara yang model macam kayak begini nih yang kita bahas bukan barang baru. Bukan barang baru. Udah lama, ribuan tahun yang lalu. Cuman memang asal muasalnya dari kaum Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Makanya lanjutan ayatnya dikatakan idz qala liqaumihi, ketika Nabi Allah Lut berkata kepada kaumnya. Apa yang beliau katakan? Atatunal fahishah ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Apakah engkau melakukan suatu perbuatan di mana perbuatan tersebut merupakan perbuatan keji? Tuh, Assalamualaikum. Bahasanya aja udah luar biasa nih, pilihannya. Kayaknya Al-Quran nggak ada kata yang lebih bagus lagi kecuali katanya selain fahisyah, yaitu perbuatan keji. Itu udah paling parah tuh bahasa tuh. Assalamualaikum. Tapi paling parahnya aja Al-Quran masih milih kata-kata yang indah, itu loh maksudnya. Assalamualaikum. Al-Quran bagus atau tidak? Indah atau tidak? Mulia atau tidak? Jorok apa enggak katanya? Kasar apa enggak? Alhamdulillah. Kata itu yang menjadi wakil betapa luar biasanya perbuatan kalian, kejinya perbuatan kalian, di mana perbuatan yang kalian lakukan ini belum pernah sekalipun satu orang di atas muka bumi ini melakukan apa yang telah kalian lakukan. Subhanallah. Bu, Pak, ini merupakan sebuah informasi dan juga kabar dari Allah Ta'ala lewat mulutnya Nabi Allah Lut yang diabadikan di dalam Al-Quranul Karim tentang perilaku manusia yang menyimpang. Nah, oleh karena itu saudara, Al-Quran sebetulnya udah kasih informasi. Ini baru satu ayat mewakili daripada perbuatan dan kisah tentang mereka. Jangankan kita cerita semua, satu ayat aja udah cukup. Bagaimana kemudian Al-Quran memberikan kepada kita informasinya untuk orang-orang yang katanya mengaku beragama Islam,
jangankan orang yang beragama Islam nih, orang yang ngaku beragama aja dah. Karena semua agama tidaklah membiarkan, mengizinkan, menghalalkan tindakan yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Artinya dari sini menjadi sebuah perhatian yang besar agar kita betul-betul menjaga daripada umat Islam, menjaga daripada generasi-generasi keturunan-keturunan kita, agar perilaku-perilaku yang ada pada kaum Nabi Lut jangan sampai kemudian ada pada anak-anak cucu keturunan kita. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min zalik. Bu, Pak, sekali lagi, kondisi yang namanya kaum Nabi Lut sekarang ini di Indonesia itu bukan perkara yang namanya remeh-temeh, enteng, yang kemudian biarkan saja, udah nggak apa-apa. Ini tingkatannya udah level darurat, saudara. Dan ternyata subhanallahnya perilaku kaum Nabi Lut alaihi salatu wassalam ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam udah pernah bersabda tentang kekhawatirannya. 14 abad yang lalu Nabi menyampaikan, ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu ala ummati amalu qaumi Lut. Subhanallah. Nabi bilang 14 abad yang lalu, salah satu dari apa yang aku paling takutin dari umatku ini, kata Nabi, adalah mereka melakukan perilaku, perbuatan, kemaksiatan yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Sekarang jawab yang kompak Bapak dan Ibu. Ustadz mau tanya, di Indonesia yang kayak begitu udah banyak apa belum? Banyak. Udah banyak apa belum? Banyak. Menjamur atau tidak? Indikasi-indikasi itu harus betul-betul kita pegang dan kita jaga, jangan dianggap remeh. Bu, Pak, oi, tahu kemarin Citayam Fashion Week? Ya, tahu. Viral apa enggak? Viral apa enggak? Itu bukan sekedar yang namanya ekspresi anak muda yang kemudian pantas dibanggakan. Lihat dulu dong bagaimana modelnya. Kita bukan kemudian membatasi ekspresi generasi-generasi muda, betul tidak? Tapi ternyata ketika kita melihat, kalau saja tidak dihentikan, itu akan menjadi iklan. Iklan apa? Bukan hanya sekedar kemaksiatan biasa, tapi iklan generasi-generasi LGBT yang dipertontonkan di tengah-tengah masyarakat Indonesia, yang meracuni daripada anak cucu keturunan kita, saudara. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya mau tanya, kalau yang begitu terus ada, kira-kira buat anak generasi bahaya apa enggak? Anak cucu kita bahaya apa enggak? Sekarang mereka udah bangga, saudara, nggak pakai malu-malu lagi. Dulu mungkin yang namanya zaman dulu, zaman engkong-engkong gitu, bencong kalau lagi mangkal. Tahu mangkal? Malu, jangan katanya ketemu ustaz, ketemu Pak Haji aja minggir. Lu mau kemana? Kayak minggir dulu, ada Pak Haji Abdullah gitu. Malu. Sekarang dipertontonkan, diwawancara, bangga. Coba lihat Bu, viral, ditonton sama anak-anak kita di platform daripada aplikasi-aplikasi. Sebut sajalah TikTok umpamanya, snack video umpamanya, Facebook umpamanya. Ustadz kok apal bener? Ya gue punya akunnya, saudara. Boleh, bukan kagak boleh aplikasi dipakai, betul apa enggak? Ini yang namanya teknologi, silahkan aja, nggak ada masalah. Yang penting pergunainnya dengan baik, tapi ada kontrol, betul apa enggak? Nah ternyata kita lihat di situ. Ngapain di sini? Oh biasa, orang lagi kita jalan-jalan. Namanya siapa? Namanya cowok. Betul nggak? Terus mau apa? Nyari pacar. Pacar yang mana? Cowok apa cowok? Cowok dong. Astagfirullahaladzim. Inna lillahi wa inna ilaihi. Dan saudara,
Saya mau sampaikan satu hadis dari baginda Nabi besar Muhammad SAW sebagai penutup. Jikalau ini kita khawatirkan sangat singkat daripada waktunya. Apa yang Nabi sampaikan, saudara? Jangan macam-macam. Jangan kita ngerasa tenang dengan situasi dan kondisi yang sedemikian rupa, saudara. Mesti ada sifat tegas, baik dari kita maupun juga dari pemerintah, dari yang namanya siapa? Pemimpin-pemimpin kita. Nggak usah takut, saudara. Tayangan kayak tadi, makanya saudara hadirin tegas, nggak usah pakai minta maaf. Mau ngapain minta maaf? Emang udah begitu, saudara, betul nggak? Nggak pantas, sebab kalau andai kata yang kayak begini dibiarkan, lalu kemudian dimaklumi, besok mahasiswa-mahasiswa yang lain bukan hanya saja mengaku tidak ada gender, tapi besok dia berani gandengan laki sama laki, saudara, di kampus. Perempuan sama perempuan, tidak ada lagi malunya, saudara. Dan kalau itu sudah terjadi, apa kata Nabi? Faqala Nabi wa idza kasura lautiyah, apabila sudah begitu nampak banyak perilaku daripada kaum Nabi Lot, rafa'allahu azza wa jalla yadahu 'anil khalqi, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat daripada kedua tangannya untuk makhluknya. Artinya yang dimaksud di sini adalah rahmat Allah diangkat. Fala yubali fi ayyi wadin halaku, maka Allah ta'ala sudah tidak peduli lagi, saudara, mereka akan binasa di lembah yang mana saja, saudara. Artinya bahwa perbuatan yang sedemikian rupa akan mengundang daripada murka Allah, akan mengundang daripada azab Allah, sehingga Indonesia yang mayoritas umat Islam seyogianya, baik daripada pemimpinnya, rakyatnya, ulamanya, santrinya, sekolahnya, kampusnya, betul-betul memperhatikan daripada serangan-serangan sikap LGBT ini yang kemudian dihembuskan oleh musuh-musuh Islam untuk menghancurkan generasi-generasi muda kita. Betul apa betul? Saya mau tanya di sini, mau nggak Indonesia dapat azab? Mau nggak namanya Indonesia diturunkan oleh Allah bencana? Kalau tidak mau, mari kita rapihi, tapi bukan berarti dengan maksud kebencian kepada mereka, kepada individunya. Individu daripada mereka patut untuk kita bina, untuk kita didik, tapi perbuatan mereka lah yang tadi merupakan maksiat yang harus kita benci dan harus kita berikan ketegasan. Insya alhamdulillahi rabbil. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih guru kita Kiai Uzai yang Masya Allah luar biasa. Beliau telah memaparkan. Mudah-mudahan ini bisa jadi nasihat buat kita semua agar kita lebih menjaga keluarga kita semua. Amin ya robbal. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri kita, keluarga kita daripada kayu bakarnya api neraka. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Amin ya robbal. Setelah ini kita akan dengarkan kembali kajian tafsir bersama guru kita Ustazah Hana. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.